Pada tahun 2019 lalu, pemerintah kembali membuka pendaftaran CPNS untuk berbagai macam formasi pusat dan daerah. Hal ini tertuang dalam pengumuman nomor B/1001.M.00/2019 tentang informasi penerimaan CPNS tahun 2019. Saat ini, proses penerimaan CPNS tahun 2019 masih berlangsung, dan sudah masuk ke dalam tahap rekonsiliasi data. Bagi kamu yang sudah lulus ujian SKD, dan lulus passing grade, pasti harap-harap cemas menunggu hasil dari rekonsiliasi tersebut. Karena hasil rekonsiliasi tersebut, yang akan menentukan kamu bisa maju ke tahap selanjutnya atau tidak. Sambil menunggu hasil rekonsiliasi tersebut, ada baiknya kamu persiapkan diri mulai dari sekarang. Berikut tips dan trik menghadapi ujian SKB. Tapi, sebelum mendengarkan tips dan trik menghadapi ujian SKB, ada baiknya, terlebih dahulu kalian like video ini, dan tekan juga tombol subscribe-nya. Agar channel ini selalu dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Pertama, kamu terlebih dahulu harus tahu jenis ujian SKB pada formasi atau jabatan yang kamu lamar. Karena setiap pelaksanaan ujian CPNS, untuk ujian SKB-nya ada berbagai macam jenis, tergantung dari jenis formasi dan kebijakan masing-masing instansi. Ada yang menggunakan ujian SKB berbasis CAT, kemampuan fisik atau kesamaptaan, serta forum diskusi grup atau FGD. Jika kamu sudah mengetahui jenis ujian yang akan kamu hadapi, kamu akan dapat mempersiapkan dirimu dengan baik. Kedua, kamu harus pahami jabatan dan formasi yang kamu lamar. Kamu harus mencari informasi mengenai tugas dan fungsi dari jabatan yang kamu lamar. Kamu bisa mencari informasi mengenai jabatan yang kamu lamar di Google, atau kamu bisa buka website instansi tempat kamu melamar. Kamu bisa mencari informasi mengenai petunjuk teknis, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur jabatan yang kamu lamar tersebut, karena biasanya materi ujian SKB substansinya tidak jauh dari jabatan itu sendiri. Ketiga, kamu bisa gabung dengan grup WA ataupun Telegram yang beranggotakan sesama peserta ujian CPNS. Dengan gabung grup tersebut, kamu bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai proses seleksi CPNS yang sedang kamu jalani. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan materi-materi sebagai bahan untuk dipelajari dalam menghadapi ujian SKB. Apalagi bagi kamu yang memiliki pekerjaan lain. Dengan bergabung ke dalam grup CPNS, waktu kerja kamu menjadi tidak terganggu, karena kamu tidak perlu mondar-mandir ke sana kemari, untuk mencari informasi terupdate mengenai tahapan seleksi penerimaan CPNS. Keempat, persiapkan dirimu dari sekarang. Kamu harus percaya diri bahwa kamu merupakan salah satu peserta yang akan mengikuti ujian SKB. Walaupun kamu tidak lulus, setidaknya bisa sebagai penambah ilmu bagi kamu, dan juga sebagai persiapan untuk penerimaan CPNS berikutnya. Bagi kamu yang jenis ujian SKB-nya kesamaptaan, kamu bisa mempersiapkan fisik kamu mulai dari sekarang. Tes kesamaptaan biasanya terdiri dari beberapa jenis diantaranya, seperti lari, push-up, sit-up, pull-up, chinning, dan shuttle run. Untuk kamu yang ujian SKB-nya berbasis CAT, kamu harus mempelajari beberapa hal, yang sudah saya jelaskan pada poin kedua tadi, yaitu, kamu harus pelajari mengenai petunjuk teknis, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur jabatan yang kamu lamar tersebut, karena biasanya materi ujian SKB substansinya tidak jauh dari jabatan itu sendiri. Kelima, jika kamu sudah lakukan 4 poin yang sudah dijelaskan tadi, selanjutnya kamu tinggal perbanyak berdoa, agar dapat dimudahkan segala urusan kamu dalam menghadapi seleksi penerimaan CPNS ini, hingga kamu dapat lulus dan diterima menjadi CPNS. Karena segala yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Sang Pencipta, asalkan kita meminta kepadanya, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Keenam, perbanyak sedekah dan beramal. Selalu mudahkan urusan orang lain. Maka urusanmu akan dipermudah. Walaupun kamu tidak lulus, jangan berkecil hati.
Karena amal perbuatanmu akan mendapat balasan pahala. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak tidur, Dia akan membalas setiap kebaikan yang telah kamu lakukan. Yang terakhir, mintalah doa dan restu dari orang tua kamu. Karena doa yang paling mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Demikian tips dan trik menghadapi ujian SKB dalam seleksi penerimaan CPNS. Semoga bermanfaat bagi kamu semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian CPNS. Jangan lupa like, komen dan share video ini, agar dapat memberi manfaat ke banyak orang. Jangan lupa, subscribe juga channel ini, agar selalu dapat memberikan informasi yang positif ke banyak orang.